Haleluya, haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan juga dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudariku, hari ini Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Saya bersyukur dan saya berharap Bapak Ibu juga bersyukur karena Tuhan memberikan kita kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Nya dan berdoa di hadapan-Nya. Karena bagi saya, kesempatan untuk mendengar dan membaca firman Tuhan serta berdoa kepada Tuhan itu merupakan rahmat yang tak terhingga juga bagi kehidupan kita. Bahkan kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, diberikan kehidupan dan kesempatan kepada kita, itu artinya bahwa hari ini Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam segala berkat dan rencananya atas kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapa merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Ayatnya cukup panjang, oleh karena itu saya tidak akan membacakannya secara detail mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20. Tapi saya mau sampaikan tentang isi firman Tuhan tersebut dan mengambil pelajaran yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, kisah yang terjadi di dalam 1 Samuel 30 ayat pertama sampai dengan ayat 20 adalah diceritakan dan dikisahkan suatu tempat, yaitu Ziklag, terbakar dan dibakar oleh orang Amalek. Ziklag itu tempat di mana keluarga Daud bersama dengan rakyat yang bersamanya ada di tempat tersebut. Tetapi karena Ziklag terbakar, dibakar oleh orang Amalek, hal yang lain terjadi adalah bahwa istri Daud dan anak-anak orang-orang yang bersama dengan Daud ditawan oleh orang Amalek. Mereka dibawa oleh orang-orang Amalek, dibawa dari Ziklag. Dan waktu Daud bersama dengan rakyat yang bersamanya melihat kota Ziklag terbakar, kisah selanjutnya adalah dikatakan mereka menangis sampai tidak kuat. Mereka menangis karena memang mereka melihat tempat mereka sudah terbakar, dan mereka juga cemas, khawatir, sedih karena keadaan keluarga mereka. Dan dikatakan rakyat sangat pedih hati. Semua orang sangat pedih hati, dan termasuk Daud ikut menangis karena situasi itu. Namun selanjutnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang terjadi adalah dituliskan dalam firman Tuhan bahwa rakyat ternyata kesal dan juga hendak melempari Daud. Daud yang dipersalahkan. Ini sangat tragis, Ibu Bapak dikasihi Tuhan. Daud berada dalam posisi yang sangat-sangat terjepit. Itu dituliskan dalam ayat yang ke-6. Istri Daud juga ditawan, tapi rakyat mempersalahkan Daud, bahkan mengancam dirinya. Ini tentunya situasi yang sangat dilematis. Daud juga mengalami pergumulan, bahkan mengalami pergumulan yang sama dengan rakyatnya, tapi rakyat mempersalahkan dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi ini adalah situasi yang sangat terjepit, situasi yang sangat menghimpit, membuat Daud juga dalam posisi yang sulit. Situasi terjepit, keadaan yang sulit, itulah yang dialami oleh Daud. Namun Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan,
melalui kisah atau keadaan yang dialami oleh Daud, kita bisa juga melihat apa sih yang dilakukan oleh Daud pada saat dia terjepit, pada saat dalam keadaan sulit, pada saat dia keadaan terhimpit. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Ini juga dituliskan di dalam firman Tuhan. Ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8 dijelaskan 3 hal yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Waktu dia terjepit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dia tidak terbawa arus, tidak terbawa hanyut dengan suasana yang ada, walaupun istrinya juga ditawan dan juga dia dibersalahkan oleh rakyatnya. Tapi yang dia lakukan adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan tentang apa yang akan dilakukannya. Dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan-gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, artinya Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, kata Tuhan. Artinya dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Dan selanjutnya Daud pergi mengejar para penawan-penawan keluarga mereka. Dan dia mengejar dan dia sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya di saat dia bertanya kepada Tuhan. Dan hasilnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat 17 sampai dengan ayat 20 dituliskan, Daud berhasil membebaskan semua yang ditawan, termasuk membebaskan 2 orang istrinya. Semua yang dibawa oleh orang Amalek, semua yang dijarah, semua yang dirampas oleh orang Amalek, semuanya kembali dengan utuh dapat direbut oleh Daud bersama dengan 200 orang yang mengikuti dia. Termasuk kambing dombanya, dituliskan dalam Alkitab, semuanya berhasil direbut dan dibawa kembali ke Ziklag oleh Daud bersama dengan pasukan-pasukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran dan renungan apakah yang dapat kita petik atau dapat kita terapkan melalui keadaan ini? Yang pertama yang saya mau sampaikan, pada masa-masa sulit, pada masa-masa terjepit, pada saat kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, mari kita rebut kemenangan dengan melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Situasi apakah yang sedang terjadi? Kondisi apakah yang sedang menerpa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Atau menerpa kehidupan kita, membuat kita merasa terjepit, membuat kita merasa kesulitan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud, kita lakukan juga di dalam kehidupan kita, agar kita mengalami keberhasilan juga seperti keberhasilan yang dialami oleh Daud. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Tadi saya sudah jelaskan. Dan itu juga ialah yang harus kita lakukan di saat-saat keadaan terjepit. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu berkata, keadaan saya sangat terjepit. Mungkin Bapak Ibu berkata, keadaan ini sungguh membuat saya sulit. Mari kita jangan hanyut di dalam ratapan kesedihan yang menerpa hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud, mereka memang sedih, mereka juga dalam keadaan yang sangat terjepit. Tapi apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kuatkan kepercayaan kita kepada Allah, karena Allah sanggup menolong dan sanggup membebaskan kehidupan kita dari segala pergumulan yang menjepit hidup kita. Kalau Daud menguatkan hatinya dan mengalami pertolongan Tuhan, saya mau katakan, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan menguatkan diri, tapi menguatkan kepercayaan, iman kita semakin kokoh kepada Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan akan menolong. Aku percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan yang tidak kalah penting, tanyakan pada Tuhan apa yang akan kita lakukan. Jangan bertindak dengan sembarangan. Jangan juga buru-buru berbuat keputusan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, tanyakan Tuhan melalui doa. Baca firman Tuhan, lakukan kontemplasi pribadi, berdoa, tanya pada Tuhan apa yang harus dilakukan. Jangan karena terjepit, jangan karena keadaan sulit maka bertindak dengan sembarangan, asal berbuat sesuatu, bisa-bisa nanti membuat kita semakin rugi. Tapi tanyakan Tuhan apa yang harus dilakukan. Percayalah,
Tuhan pasti berbicara, Tuhan pasti menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Dan kalau sudah kita mendapatkan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendakinya, yang ketiga seperti yang dilakukan oleh Daud, lakukanlah. Lakukan. Walaupun sepertinya sederhana, lakukan saja. Karena saya percaya Tuhan yang menyuruh kita melakukan segala sesuatu, Dia yang akan menyertai kita untuk mengalami kemenangan di dalam Dia. Jika Tuhan menyuruh untuk bertindak, bertindak. Jangan pasif, jangan diam, tapi lakukan sesuatu. Ingat, ada kalanya kemenangan dan pertolongan harus kita raih dan harus kita rebut. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 20 Desember tahun 2022 ini, jika Anda sedang berada di situasi yang sangat terjepit, saya sampaikan, jangan putus asa, jangan menyerah. Dalam Tuhan masih ada jawaban, dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Tetapi mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti dilakukan oleh Daud. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, tanyakan kepada Tuhan apa yang harus engkau lakukan, dan lakukan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan. Lihatlah, Tuhan akan membuka jalan dan memberikan pertolongan, memberikan rahmat-Nya. Jalan keluar terbuka bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini kembali Engkau menguatkan hati dan iman kami. Bahwa di masa-masa yang sulit, masa-masa yang terjepit, memang seringkali kami panik, seringkali kami kebingungan. Tapi pagi ini Tuhan memberikan kami contoh yang nyata. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, dan melakukan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk dia lakukan, dan dia mengalami kemenangan. Dan kami juga pada hari ini akan terus menguatkan kepercayaan kami dan terus meminta tuntunan Tuhan apa yang harus kami lakukan, dan kami minta pertolongan Tuhan supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, yang mengikuti renungan ini, Tuhan hamba berdoa, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan rahmat-Mu, bukalah jalan, berikan bagi mereka jalan terbaik untuk menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Terlebih lagi, supaya mereka tetap imannya teguh, karena kemenangan diraih di dalam iman yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan segenap hidup kami di sepanjang hari ini. Dan kami percaya apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, kami kuatkan iman, dan kami memohon pertolongan Tuhan, dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemenangan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami terima kemenangan dari Tuhan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang bergumul dalam bisnis pekerjaan. Tuhan tolong dan berikan solusi yang terbaik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang indah atas kehidupan orang yang berharap kepadanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, demikianlah renungan kita dan juga doa-doa kita. Jika Bapak Ibu memiliki pokok-pokok doa, pergumulan yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu, kami siap untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, kirimkanlah pokok doa atau harapan-harapan pergumulan Bapak Ibu melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan percayalah, dua orang sepakat meminta apa saja pun di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan digenapi. Dan doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, dan percayalah, Dia akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Shalom. Amin.